Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ejaan dan tanda baca. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Rahma Fikriya sebagai pembaca makalah pertama, Dinara Sarfina Piliang sebagai pembaca makalah kedua, Reza Aldiansa sebagai pembaca makalah ketiga, dan Raza Daud Hasan sebagai pembaca makalah keempat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan materinya. A. Konsep dasar pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang telah distandarisasikan. Ejaan mempunyai beberapa aspek, yaitu aspek fonologi dan morfologi. Aspek fonologi ialah aspek yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, sementara aspek morfologi ialah aspek yang menyangkut penggambaran satuan morfegis dan aspek sintesis yang menyangkut penandaan ujaran tanda baca. B. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf-huruf, contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal ialah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan ialah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia, huruf diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Contoh, pandai dan saudara. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 huruf gabungan yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contohnya, khusus, ngilu, dan nyata. C. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah tanda horizontal yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah, atau tanda pemisah di akhir barisan dari sebuah hasil cetak. Yang pertama, pemenggalan kata dasar. Terdiri dari 3. A. Pemenggalan kata yang mengandung sebuah huruf konsonan sebelum huruf konsonan. Contohnya, sopan. Pemenggalan katanya terletak pada so dan pan. Yang kedua, makan. Pemenggalan katanya terletak pada ma dan kan. B. Pemenggalan kata mengandung huruf-huruf vokal yang berurutan di tengah di antara huruf vokal tersebut. Contohnya, buah. Pemenggalan katanya terletak pada bu dan ah. Yang C. Pemenggalan kata yang mengandung dua huruf konsonan berurutan yang tidak mewakili satu fonem dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, arsip. Terletak pada penggalan katanya ar dan sip. 2. Pemenggalan kata jadian. Terdiri dari 2. A. Awalan dan akhiran diperlukan sebagai satuan yang terpisah. Contohnya, minuman. Penggalan katanya terletak pada mi, num, dan man. Yang kedua, pelajar. Terletak pada pel, a, dan jar. B. Bentuk gabungan yang dipenggal lebih dahulu. Contohnya, sapu tangan. Penggalan katanya sapu tangan. Penggalan katanya terletak pada sa, pu, ta, dan ngan. Yang keempat ada tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik terbagi menjadi 3 poin, yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Poin kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik, dan waktu. Poin yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan berakhir, dan lain-lain. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua ada tanda koma dipakai di antara bagian dan dalam catatan kaki atau catatan akhir. Poin ketiga ada tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunan dalam daftar pustaka. Yang ketiga ada tanda titik 2. Tanda titik 2 terbagi menjadi 2 poin, yaitu tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Poin keempat ada tanda hubung.
Tanda hubung terbagi menjadi 2 poin, yaitu tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris, dan poin kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian-bagian utama kalimat. Tanda pisah juga bisa dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Contoh, kenapa dia lama sekali? Dan tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Contoh, bersihkan kamar itu sekarang juga. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan tanda petik juga bisa dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna dan tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Dan juga tanda petik tunggal bisa dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dan tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau takwin atau tahun ajaran. Dan juga tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Terakhir, tanda pengikat atau apostrof. Tanda pengikat atau apostrof ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.